Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ratapan pasal 3. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.
Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami, semua seteru kami mengangakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung, aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku. Kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu.
Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupmu. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku. Ya Tuhan, berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan. Segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka. Ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka. Kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memudahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Renungan dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 66. Harapan di tengah penderitaan. Ratapan 3 adalah bagian yang sangat emosional dari kitab Ratapan, yang mencerminkan kesedihan dan penderitaan umat Tuhan akibat kehancuran Yerusalem. Penulis kemungkinan besar Nabi Yeremia menggambarkan betapa beratnya penderitaan yang dia alami. Tetapi di tengah kegelapan itu, ia menemukan pengharapan dalam Tuhan. Mengakui penderitaan. Yeremia menggambarkan penderitaannya sebagai akibat dari murka Tuhan. Ia merasa ditinggalkan, dihancurkan, dan tidak mendapat jawaban atas doanya. Dalam kehidupan kita sering juga merasa seperti menghadapi kesulitan, kegagalan, atau penderitaan yang seakan-akan tidak ada akhirnya. Namun bagian ini mengajarkan bahwa mengungkapkan perasaan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang salah. Kita boleh mengeluh, menangis, dan mencurahkan isi hati kita kepadanya. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Di tengah penderitaan, Yeremia mengingat satu hal yang membuatnya tetap berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini menjadi salah satu ayat pengharapan yang paling terkenal dalam Alkitab. Meskipun Tuhan mengizinkan penderitaan, kasih setia-Nya tetap ada. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengalami anugerah-Nya. Yeremia mengajarkan bahwa menanti dengan diam dan sabar dalam kesulitan adalah hal yang baik. Tuhan mengizinkan penderitaan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk kita. Penderitaan tidak berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak menutup mata terhadap ketidakadilan atau penderitaan umat-Nya. Dia melihat segala hal yang terjadi dan tetap memegang kendali. Penderitaan bisa jadi akibat dosa, tetapi juga bisa jadi sarana Tuhan untuk mendisiplinkan dan membentuk kita. Penulis mengajak umat untuk memeriksa hidup mereka dan bertobat. Ini adalah ajakan yang penting daripada hanya mengeluh. Kita perlu bertanya, apakah ada hal dalam hidup kita yang perlu diubah agar semakin dekat dengan Tuhan? Tuhan adalah pembela kita. Di bagian akhir, Yeremia berdoa agar Tuhan membela dia dari musuh-musuhnya.
Ia berseru agar Tuhan membalas kejahatan mereka. Ini menunjukkan bahwa kita boleh menyerahkan ketidakadilan kepada Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil dan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Kesimpulan dan aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Penderitaan adalah bagian dari hidup, tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengalami anugerahnya. Tuhan mengizinkan penderitaan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita agar semakin bergantung kepadanya. Kita harus selalu mengoreksi diri, bertobat dan semakin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pembela kita. Dia melihat segala ketidakadilan dan akan bertindak pada waktunya. Dalam setiap penderitaan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena kasih dan kesetiaannya selalu ada untuk kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Dan mari kita tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, boleh like, komen, dan share kepada sahabat, teman, sehingga mereka juga boleh merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.